Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema khotbah saya hari ini adalah hari esok. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari esok ada karena hari ini. Tidak mungkin ada hari esok tanpa hari ini. Dan hari ini ada karena hari kemarin. Nah, saudara harus membayangkan bahwa kalau saudara ada di hari ini, karena saudara sudah melompat yang namanya hari kemarin. Dan kalau Tuhan izinkan saudara masuk hari besok, artinya Tuhan sudah mengizinkan saudara melalui hari ini. Hari ini akan menjadi hari kemarin ketika saudara tiba di hari esok. Kesusahan hari ini akan saudara tinggalkan. Dengan kata lain, kesusahan yang memberikan kepada saudara pelajaran demi pelajaran kehidupan. Hari esok ada karena hari ini. Dan hari ini ada karena hari kemarin. Amin. Kalau saudara sampai di hari esok, hari ini menjadi hari kemarin saudara. Kita tidak lagi mempedulikan hari kemarin karena kita sudah hidup di hari ini. Kalau kita sampai di hari esok, hari ini tidak menjadi penting lagi. Itu sebabnya saudara-saudara dan saya diberikan firman Tuhan hari ini, supaya kita jangan khawatir hari esok. Kenapa kita tidak boleh mengkhawatirkan hari esok? Supaya, perhatikan, kita bisa menikmati hari ini dengan baik. Kalau kita mengkhawatirkan hari esok, kita akan melewati hari ini dengan penuh kekhawatiran. Melewati hari ini dengan penuh apa? Kecemasan, kegelisahan. Tetapi kalau kita peduli dengan hari esok kita pasti akan hidup dengan maksimal di hari ini. Karena hari ini tidak akan terulang kembali di hari esok. Itu sebabnya setiap hari yang kita lewati adalah hari-hari yang baik. Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, orang yang susah berubah adalah orang yang tidak bisa melihat kehidupan yang lebih baik di hari esok. Ganti tahun demi ganti tahun hidupnya tidak berubah. Begitu saja. Mau dikasih firman sebagaimana juga, mau dikotbahkan oleh hamba Tuhan yang mana juga, dia sulit berubah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghormati hari ini. Padahal setiap hari itu ada tuntutan untuk bisa berubah. Berapa banyak hari? Setiap hari. Dengan kata lain saudaraku, jangan sampai kita mau pergi ke hari esok tanpa siap mengadakan sebuah perubahan signifikan di hari ini. Semua orang euforia kalau kita lewat di pinggir jalan, ya. Saya dengan Ibu Grace lewat, wow, kita lihat sudah ada yang pasang-pasang tap-tap besar di pinggir-pinggir jalan. Ini malam sebentar ini entah mereka bersyukur kepada siapa. Nah saudara-saudara sekalian, untuk bisa ada di hari esok, kita harus bisa menikmati dan melewati hari ini. Sebagaimana hari ini ada karena kita telah melewati hari kemarin. Setuju, katakan amin. Saya berapa hari yang lalu pergi ke Pariti, saudara. Bersama dengan anak kekasih saya, Ian. Kami dua antar sembako untuk korban banjir di sana. Sampai di sana saudaraku, saya heran, saya ketemu dengan seorang anak SD. Anak SD ini minta izin kepada papa dan mamanya mau ketemu Pak Pendeta Karel Koro. Ternyata 2 hari sebelum saya datang ke sana, dia ikut suatu ibadah yang saya pimpin di Oesau. Saya khotbah tentang sesuatu yang berkesan di hatinya, anak kelas 5 SD. Papanya bilang, Pak Pendeta, anak saya ingin bertemu Bapak. Anak sekecil itu mau ketemu saya, ada urusan apa? Dia bilang dia terkesan dengan khotbah Pak Pendeta. Saya bilang tentang apa? Saya kemudian kepo. Kadang-kadang anak kecil menaruh perhatian kepada khotbah. Tetapi kita yang dewasa kadang-kadang angin lalu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya kemudian merenung sesaat dan saya ingat Alkitab berkata begini. Kalau mau masuk kerajaan Allah, kamu harus jadi seperti anak kecil ini. Karena anak kecil itu ketika dia duduk, dia benar-benar ingin belajar. Dia tidak pernah simpan kesalahan orang berlama-lama. Dia mudah mengampuni orang yang bersalah kepada dia.
Sesaat dia bertengkar dengan temannya, dalam waktu 2 menit kemudian mereka akan berbagi mainan yang ada di depan mereka. Anak kecil itu adalah simbol daripada ketulusan kehidupan, saudara. Lanjutkan tentang anak kecil tadi. Anak kecil ini kemudian berkata pada saya, Pak Pendeta, saya ingin cerita pada Pak Pendeta, saya diberkati khotbah Pak Pendeta 2 hari lalu. Luar biasa. Saya bilang, nak kasih tahu Pak Pendeta, kamu diberkati di bagian yang mana? Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ingat ilustrasi tentang kaca spion. Pak Pendeta bilang begini, kenapa kaca spion itu kecil, tidak sebesar kaca depan mobil? Karena kita tidak mengendarai mobil kita ke arah belakang, tetapi kita mengendarai mobil kita ke arah depan. Kaca spion gunanya untuk sesaat kita lihat ke belakang, apakah kita sedang ada pada right yang tepat, pada jalan yang tepat, ataukah kita sedang ada mobil atau motor lain di belakang kita yang ingin melewati kita supaya kita waspada saja. Tetapi kita harus lebih banyak memberi perhatian kita ke depan, bukan ke belakang. Saya bilang anak luar biasa. Mungkin banyak orang dewasa mendengarkan khotbah ini pun dia bilang amin, tapi sekarang dia sudah lupa. Anak kecil ini tidak lupa, saudara. Saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh takut akan hari esok? Karena siap tidak siap, mau tidak mau, selama nafas ada dalam badan, saudara dan saya akan terus bergerak ke depan, amin. Ada orang yang diizinkan masuk ke tahun yang baru, tetapi mereka tidak hidup dengan maksimal. Kenapa? Karena mereka tidak memutuskan berubah di hari ini. Yang berbahagia adalah orang-orang yang memutuskan berubah di hari ini, supaya mereka sanggup masuk di dalam kehidupan yang baru di hari esok atas nama sebuah perubahan. Dengan kata lain begini, setiap hari adalah kesempatan untuk berubah. Setuju, katakan amin. Betul? Jangan pernah lewati satu hari tanpa perubahan. Perubahan itu saudara yang tahu harus berubah di area yang mana. Tidak bisa orang lain kasih tahu. Orang lain kasih tahu saudara bisa tersinggung dan marah. Walaupun itu adalah istrimu sendiri, walaupun suamimu sendiri, walaupun orang tuamu sendiri mengingatkan kamu pasti tersinggung dan marah. Karena perubahan itu bersifat pribadi. Itu respon pribadi. Amin. Orang-orang yang merespon perubahan, dia akan mudah hidup di dalam perubahan. Saudara-saudara, terkadang kita terlalu sulit menikmati hari ini karena kita terlalu memikirkan kesulitan hari esok. Kita pikir terus, aduh besok nih makan apa? Besok nih nanti isi bensin pakai apa? Besok ini nanti bayar uang sekolah anak pakai apa? Kita mengkhawatirkan hari esok sehingga kita lupa menikmati hari ini. Amin. Tetapi Alkitab bilang kepada saudara dan saya hari ini, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Saya tambahkan sedikit, supaya kita bisa menikmati hari ini. Dan cara menikmati hari ini yang paling baik adalah melakukan perubahan-perubahan signifikan yang Roh Kudus tuntun kita untuk diubahkan pada hari ini. Kita akan lulus masuk hari esok kalau kita merespon perubahan di hari ini. Jangan sampai masuk di hari esok tapi menyimpan PR yang banyak di hari kemarin yang belum terselesaikan. Amin, saudara. Nah, pertanyaan khotbah saya, mari kita lihat. Bagaimana sikap kita memasuki hari esok? Mari baca pertanyaan khotbahnya sama-sama. 2, 3. Bagaimana sikap kita memasuki hari esok? Hal yang pertama, Matius 6 ayat 34 bagian A berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Hal yang pertama adalah optimis. Hal yang pertama saudara-saudaraku untuk memasuki hari esok adalah kita harus memiliki sikap optimis. Mari katakan bersama saya optimis. Amin. Saudara-saudara perhatikan ini ya. Saya mencoba pelan-pelan berbicara pada saudara. Optimis bukan berarti tanpa masalah. Kalau orang yang optimis itu bukan berarti dia bebas dari masalah. Karena jika tidak ada masalah, maka kata optimis tidak pernah ada, kan? Betul? Bagaimana saudara mengerti arti kata optimis kalau tidak pernah mengalami yang namanya masalah? Masalah ada untuk membuat saudara mengerti arti kata optimis. Mari berkata bersama saya, optimis. Janganlah kamu khawatir. Itu pernyataan optimis. Amin.
optimis tentang masa depanmu, optimis tentang keluargamu, optimis tentang pelayananmu, optimis tentang kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayanan, semua yang Tuhan percayakan kepada saudara. Nah, seperti begini, dari mana kita mengerti artinya kekuatan? Yaitu ketika kita telah melewati berbagai kesukaran. Amin. Kalau saudara tidak pernah melewati kesukaran, dari mana saudara tahu arti kata kekuatan? Dari mana kita mengerti artinya tertawa? Yaitu ketika kita melewati berbagai tangisan dan air mata di tahun kemarin. Dari mana kita mengerti artinya kebahagiaan? Ketika kita telah melewati berbagai kesusahan. Amin. Maka kata optimis bisa ada karena kita telah melewati berbagai kesukaran, berbagai masalah. Dengan kata lain, masalah boleh ada, tetapi ketika masalah ada, kita percaya bersama Allah aku cakap menanggung segala perkara. Kata optimis keluar karena apa? Karena kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kata optimis muncul karena apa? Karena kita sudah tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di situ kata optimis muncul. Saudara-saudara, kalau harus boleh jujur, hari-hari ini saya sedang mengalami beberapa pelajaran berharga dalam hidup saya. Ada doa yang saya tidak terlalu ngotot dijawab oleh Tuhan, Tuhan jawab. Tapi ada doa yang saya ngotot banget, berdoa, ngotot sekali doanya. Tapi tidak kunjung dijawab. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberi sesuatu yang saya tidak terlalu mengharapkan saat ini? Kemudian muncul suatu pertimbangan-pertimbangan roh di hati saya. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya, bukan saya tahu apa yang baik buat saya. Sekalipun saya belum mendapatkan beberapa hal yang saya anggap itu penting dalam hidup saya, tapi saya belajar untuk optimis. Karena dengan optimis saya percaya bahwa masalah yang sedang saya hadapi hari ini akan mendapatkan solusi dan jalan keluar. Amin, saudara-saudara. Makanya resolusi tahun 2023 akan menjadi alasan untuk optimis. Saya bertanya pada saudara, berapa banyak di antara saudara yang sudah membangun resolusi di tahun 2023? Kebanyakan kalau saya cek resolusi apa? Kepingin kurus, kepingin kaya, kepingin menikah, apalagi resolusi. Pokoknya resolusi yang seputar-seputar daging. Tetapi tidak ada orang yang membuat resolusi gini. Ingin membaca Alkitab secara tertib. Yang kedua, ingin mengampuni orang yang bersalah pada saya sebelum saya masuk ke tahun yang baru. Ingin yang ketiga lagi apa? Ingin memberikan komitmen yang lebih lagi di dalam pelayanan. Orang cenderung membuat resolusi yang terkait dengan daging. Tapi belum banyak orang yang memberi resolusi yang terkait dengan roh. Padahal di dalam doa puasa hari pertama saya bilang pada saudara-saudara yang datang waktu itu. Saya bilang begini. Tubuh ini akan kembali pada tanah. Berarti tubuh bersifat apa? Sementara. Tetapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dengan kata lain, tubuh memang diciptakan untuk kesementaraan, tetapi roh diciptakan untuk apa? Kekekalan. Makanya harusnya resolusi kita berkaitan dengan hal-hal yang kekal. Bukan kepada hal-hal yang hanya sementara. Boleh, karena kita masih injak bumi. Betul, kita masih ada di bumi ini. Tetapi pikirkanlah juga hal-hal yang kekal. Amin, saudara. Tubuh kita boleh ada di bumi, tapi hati kita sudah berpindah ke sorga kepada hal-hal yang kekal. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana sikap kita memasuki hari esok? Yang pertama tadi apa? Optimis. Janganlah kamu khawatir. Hal yang kedua, bagian B dari Matius 6 ayat 34. Mari baca sama-sama saya. Hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Maka poin yang kedua bagaimana kita menghadapi hari esok adalah siap hadapi tantangan. Tidak bisa saudara ingin masuk di hari esok tanpa bersiap untuk menghadapi tantangan.
Tidak mungkin saudara menjadi orang yang layak masuk di dalam sebuah hari esok tanpa saudara siap kepada persoalan yang akan saudara hadapi di hari esok. Presiden Jokowi bilang begini, bahwa 2023 itu tahun yang gelap, tahun yang suram. Banyak dunia akan mengalami kesulitan di tahun 2023. Tetapi pada hari puasa hari yang kedua, ketika saya duduk tenang, merenungkan firman, dan ketika kita doa puasa hari yang kedua, saya minta masing-masing jemaat yang Roh Kudus taruh benih untuk berdoa. Saudara tahu, saya sedang pasang telinga untuk mau mendengarkan benih apa yang Roh Kudus lagi taruh di jemaat kita untuk tahun 2023 lewat doa-doa jemaat itu. Dan ada beberapa benih yang nyantol di hati saya. Salah satu benih itu berkata begini, Tuhan jadikanlah kami terang di tahun 2023. Dan waktu siang sebelum kita berdoa di malam hari, waktu siang ketika saya berdoa, Tuhan kasih nama tahun 2023. Tiba-tiba Tuhan bukakan ayatnya di dalam Yesaya pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Allah telah terbit atasmu dan seterusnya. Nanti besok saya akan khotbahkan, besok pagi. Dan ketika hal itu muncul, saya percaya bahwa tantangan akan ada. Tetapi bersama Allah kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Saudara-saudara, jujur, sebagai hamba Tuhan, suatu ketika saya juga bisa merasa seperti merasa ketemu suatu tembok yang terlalu keras untuk saya lewati. Berkhotbah dengan begitu sangat, persiapannya tidak main-main. Siap renungkan firman, bikin PowerPoint, didoakan, dicarikan ilustrasinya. Tapi saya tidak melihat perubahan yang signifikan dari para pendengar saya. Kadang-kadang saya protes juga sama Tuhan. Protes dalam tanda kutip positif ya, bukan protes kurang ajar gitu. Kenapa ya Tuhan? Saya persiapkan diri dengan cukup baik. Kadang-kadang harus berpuasa untuk mencari sebuah ayat saja. Sungguh-sungguh. Tapi kok tidak terjadi perubahan? Lalu Roh Kudus bilang di hati saya seperti ini. Kamu memang tidak mungkin merubah orang. Mustahil kamu bisa rubah orang. Kerjakan saja bagianmu. Bagian merubah orang itu bagianku. Nah, sampai pada kalimat ini saya jadi takut. Kenapa saya takut? Saya takut perubahan itu terlalu ekstrim dan orang itu tidak siap kepada perubahan. Karena kadang-kadang hanya pengalaman yang bisa rubah orang. Maka saya berdoa lagi ulang, Tuhan tolong jangan rubah yang ekstrim Tuhan. Rubah pelan-pelan. Jangan kasih mereka sakit. Jangan kasih mereka celaka. Jangan kasih mereka kebangkrutan. Jangan kasih mereka ketidaknyamanan. Kasih mereka respon Tuhan. Maka firman Tuhan malam ini saya ingin katakan pada saudara, hanya orang-orang yang responsiflah yang siap hadapi tantangan kehidupan. Orang tua doronglah anakmu untuk responsif. Saudara-saudaraku, kalau kita belajar dari Daud bagaimana ia hadapi tantangan. Daud tidak serta-merta tiba-tiba bisa menghadapi Goliat. Dia terbiasa merobek mulut singa dan beruang yang ingin menggerogoti keselamatan 2-3 ekor kambing domba yang dia gembalakan milik ayahnya. Betul saudara? Jadi kalau saudara akan hadapi tantangan yang besar, itu karena saudara terbiasa menghadapi tantangan-tantangan kecil yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Percayalah, setiap tantangan yang saudara hadapi setiap hari adalah sebuah anak tangga untuk menghadapi tantangan di besok hari. Jangan pernah lari dari tantangan, hadapi tantangan supaya besok bisa menghadapi tantangan yang lain. Kalau saudara jadikan tantangan hari ini sebagai PR, saudara akan kesulitan karena semakin menumpuk tantangan kehidupan saudara. Ada amin saudara? Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia sudah terbiasa hadapi tantangan. Yang kedua, pada doa puasa juga saya sampaikan hari pertama. Lihat saja itu janda di Sarfat. Ia harus memberi sekalipun dalam kesusahan. Amin.
Saya percaya ketika tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, yang harusnya dia makan, dia buat roti, dia makan bersama anaknya dan lalu mereka akan mati. Tetapi dia harus memberi kepada seorang imam atau seorang nabi atau seorang abdi Allah yang bernama Elia. Dia rasanya berat sekali, karena apa? Setelah aku dan anakku makan yang ini, yang kamu minta ini, kami akan mati, sudah tidak ada persediaan lagi. Tetapi saya percaya dia sudah terbiasa memberi di hari-hari kemarin. Sehingga hari ini kalau dia harus memberi lagi, come on, sudah bukan merupakan sesuatu yang berat bagi dia. Kalau saudara tidak pernah belajar mengampuni hal yang kecil, saudara akan sukar mengampuni hal yang besar. Kalau saudara tidak belajar melupakan kesalahan orang yang kecil, saudara akan sulit melupakan kesalahan orang yang besar. Saudara sulit mengampuni dosa yang besar kalau saudara tidak terbiasa mengampuni hal-hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan saudara. Memang stres, depresi ya. Karena kesalahan yang sama yang dilakukan berulang-ulang yang saudara lihat terus. Mungkin dilakukan oleh anakmu, dilakukan oleh orang tuamu, dilakukan oleh istrimu, dilakukan oleh suamimu. Dilakukan oleh seseorang yang saudara ada di sekeliling saudara. Stres saudara, kok orang ini tidak berubah-ubah ya? Kok kesalahan yang sama yang dia lakukan hari lepas hari terus menerus seperti itu ya? Mungkin saudara depresi hadapi orang itu. Tapi saya mau bilang pada saudara, tantangan harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Saudara tidak mungkin merubah orang, karena hanya Tuhan yang bisa merubah orang. Tetapi saudara bisa menjadi fasilitator untuk membantu orang-orang mengambil keputusan untuk berubah. Setuju, katakan amin. Janda di Sarfat ini kemudian dia ambil keputusan besar untuk dia memberikan roti yang diminta oleh Elia dan sedikit, yang hanya sedikit yang ada pada dia. Dia berikan, makanlah. Mungkin sambil dia makan dia menggumam dalam hati. Wih, ini orang tega ya. Su tahu beta Sony punya apa-apa lagi, dia masih minta. Dia tega betul. Tetapi saya percaya orang-orang yang telah terbiasa, katakan terbiasa, maka dia tidak akan kesulitan menghadapi tantangan. Biasakan dirimu hadapi tantangan. Jangan biasakan dirimu lari dari tantangan. Setuju, katakan amin. Terkadang Tuhan menguji kita dengan meminta sesuatu yang justru kurang dari kita. Apa yang kurang dari dirimu? Jangan-jangan Tuhan akan minta itu dari saudara. Seperti ayah saya dan ibu saya hanya punya anak satu. Tetapi Tuhan minta itu yang satu dari mereka. Dan yang satu itu sekarang berdiri di depan saudara. Tuhan kadang-kadang meminta sesuatu yang saudara tidak ingin beri. Amin, saudara-saudara. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajar saudara untuk, mungkin ada banyak tantangan. Seorang ibu posting di Facebook, apa yang menyentuh hati saya. Dia bilang begini, masih ingat khotbah pendeta Karel Koro? Ini bukan jemaat kita, orang di luar. Kalau kamu punya 2 gelas air, berikan segelas kepada orang lain. Kalau kamu punya 2 kilogram beras, berikan 1 kilogram. Kamu tidak akan mati kelaparan dan kehausan karena 1 gelas dan 1 kilogram beras yang kamu berikan kepada orang lain. Dia tulis di Facebook. Itu jadi beban buat saya. Dan ketika di tempat dia terjadi banjir, dia tulis malam ini, besoknya banjir datang. Saya bilang memang ini cara Tuhan untuk membuat saya harus memberkati orang ini. Tanpa saya sadari, tiba-tiba seorang teman saya dari luar negeri telepon, Pak Karel, saya lihat terjadi banjir di tempat itu. Dia bilang begini, apa yang saya bisa bantu? Saya baru baca WA seorang ibu, postingan di Facebook seorang ibu. Mereka butuh bantuan sembako. Siap Pak Karel, saya transfer sekarang juga. Dia transfer sejumlah dana. Dan saya langsung kontak Hana, Kevin, dan teman-teman yang lain, Putri, ya. Mereka kemudian mulai mempersiapkan sembako itu. Dan Ian yang mengantar ke lokasi. Saudara-saudara, saya mau bilang kepada saudara, kadang-kadang Tuhan meminta sesuatu yang justru kurang dari hidup saudara. Tetapi saudara kalau mau hadapi tantangan di hari esok, saudara harus lulus dari hari ini. Amin. Dan apakah hadiah buat janda di Sarfat ini? Perhatikan nih, ini hadiahnya luar biasa. Alkitab bilang begini, minyak dituangkan di dalam buli-bulinya dan tepung di dalam tempayannya. Betul? Tidak habis
selama musim kesukaran itu ada. Orang di luar sana sedang mengalami kesukaran, dia tidak pernah mengalami kesukaran. Kenapa? Karena dia bersedia hadapi tantangan yang besar di hari sebelumnya. Begitu dia ambil tepung, dia tutup tempayan itu. Dia ambil minyak dari buli-buli, dia tutup buli-buli. Dia bikin roti buat dia dan anaknya makan. Lalu besok dia buka, tepung yang sudah kurang naik kembali. Minyak yang sudah turun naik lagi. Dan itu berlangsung terus menerus sampai musim panceklik itu berakhir. Saya mau bilang apa pada saudara? Orang-orang yang memberi dari apa yang dia tidak miliki atas dasar ketaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia hidup di dalam berkekurangan. Amin, saudara. Mulai lihat apa yang Tuhan lagi minta dari hidupmu hari-hari ini. Berikan waktumu kepada Tuhan untuk berdoa. Berikan lagi energimu untuk menolong sesama saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk siap hadapi tantangan. Mari katakan siap hadapi tantangan. Yang ketiga atau yang terakhir, puji Tuhan, kita sampai di ujung khotbah ini. Bagaimana sikap kita memasuki hari esok? Hal yang pertama tadi apa? Optimis. Yang kedua apa? Siap hadapi tantangan. Dan yang ketiga, mari baca sama-sama. Setiap kesusahan ada porsinya, ada batasnya. Mari baca bagian C dari Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan pernah membayangkan akan ada kesusahan yang sama di hari-hari esok. Kalau sampai masih ada, karena saudara belum menyelesaikannya di hari ini. Amin, saudara. Saudara perhatikan kalau orang makan ada batasnya. Betul? Mau lesat kayak apa ini? Mau makan ayam opor juga tidak mungkin makan satu dandang. Semua itu ada porsinya. Betul, saudara? Jadi kalau kita makan ada batasnya. Perhatikan. Maka kesusahan pun ada batasnya. Kesukaran pun ada porsinya. Masalah pun ada garis finishnya. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 34 bagian C, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan 2022 sudah cukup di hari ini. Setuju katakan amin. Maka mari kita song-song berkat yang baru di tahun 2023 di hari esok. Jangan lihat ke belakang seperti istri Lot, tetapi lihat ke depan. Sesekali boleh lihat kaca spion yang kecil itu, seperti kata anak kecil tadi yang saya cerita. Tetapi lihatnya jangan lama-lama, karena harus lebih lama lihat ke depan. Karena kita tidak hidup di hari kemarin, kita hidup di hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Amin. Berapa banyak yang siap untuk hidup di hari esok? Jangan khawatir, setiap kesusahan cukup untuk sehari. Amin, saudara. Kita lihat kesimpulannya. Orang yang siap masuk ke babak baru kehidupan adalah mereka yang bagaimana? Pertama apa? Optimis. Yang kedua, siap hadapi tantangan. Dan yang ketiga apa? Mereka menyadari bahwa setiap kesusahan ada porsinya. Selamat mempersiapkan diri saudara masuk tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita.